Salamun, 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 salam ala ahli Makkah wa dhatul maqam. Ada dzikir syahadat Rasul. Kalau menurut saya, ini menurut Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ini mengalahkan catatan semuanya kebaikan di dalam alam mahsyar. Karena satu lembar catatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ini mengalahkan semuanya. Apakah ini disebut syahadat Rasul? Apa kok lain dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah? Betapa tingginya di mata Allah waktu di pada masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syahadat Rasul, ya, syahadat para ulama, syahadat malaikat, syahadat ini. Semuanya ini adalah al-Islamu akbar. Setiap orang makhluk ini yang selalu mengawali syahadat itu Islam. Dan akan syahadat ini menjadi saksi semua orang Islam akan masuk surga. Kita gampang. Orang Islam itu semua masuk surga. Walaupun fasik, walaupun doli, walaupun dosa besar, walaupun gak sholat, tapi dia punya syahadat. Ini permasalahannya bukan syahadat ini. Sekali lagi kita bilang, kan? Ada syahadat tauhid, ada syahadat Islam, ya, ada syahadat iman, ada syahadat Allah, macam-macam. Tapi sebenarnya syahadat itu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, itu syahadat. Permasalahannya, ya, ini pelanggaran. Dosa apa yang dilakukan? Kalau dosa itu lebih banyak daripada amal baiknya, di sini masalah. Orangnya penipuan, misalkan pasal 378, 4 tahun, 5 tahun. 381 karena pembunuhan, 371 ada pasal. Kalau pasal ini berlapis, maka hukumannya seumur hidup. Siapakah hukuman seumur hidup ini? Adalah orang munafik. Dia syahadat tapi munafik. Ini tidak bisa diangkat, tidak bisa masuk surga. Walaupun dia haji, umroh, ngaji, ya, orang munafik ini, ngerti? Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau amanat khianat. Yang ketiga adalah malas, fanatik ta'assub, fanatik sama dunia sendiri. Ini orang munafik. Qalbu munafik betul mal. Hatinya orang munafik ini, ya maaf, kalian apakah ada di situ atau tidak? Saya tidak percaya kalian datang ini betul-betul untuk mengharapkan ridhonya Allah. Atau kamu datang hatimu untuk mengharapkan dunia. Kalau di dalam majelis kamu hatimu untuk mendapatkan harta atau dunia atau materi, itu Allah sudah perintahkan kepada langit dan bumi, terkutuklah. Ini manusia yang datang menuju akhirat ini tapi menginginkan dunia. Ini orang dikutuk, langit dan bumi, belum Allah. Jadi penduduk langit, penduduk bumi suruh mengutuk dia. Bahaya atau tidak? Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh manusia, bahwa ini gak peduli alim, gak peduli wali, gak peduli ustadz, gak peduli kiai, ya. Kalau dia duduk di majelis
mengharapkan sesuatu selain Allah, ini sudah pertama kafir, syirik. Yang kedua, dia mengharapkan dunia itu sebagai harapannya, ini sudah tertutup. Tadi saya katakan di sini bukan tempatnya kantor, bukan transaksi jual beli. Jadi ini orang yang tidak punya akal. Saking kuatnya sihirnya dunia ini daripada sihirnya harus main. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan materi, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan proyek, nggak ada hubungannya dengan enggak. Dan orang yang datang ini tidak menyadari bahwa dirinya ini sudah dihimpun dengan kemunafikan. Nah, ini harus tahu lagi. Dan banyak salahnya orang awam ini mengatakan sesuatu rezeki yang didapatkan itu barokah dari Allah. Rezeki itu bukan hanya berupa materi. Jadi sekali lagi pertanyaannya, syahadat apapun yang sebutnya menyebut Allah dan Rasulnya itu pasti masuk surga semua. Maka nanti ada ahli masuk surga ini ada bekas NRP-nya, bekas tato di dahinya, NRP nomor 100 miliar. Ini ahli dulu masuk neraka, baru masuk surga. Di situ yang menyedihkan Nabi Muhammad SAW itu di sini. Kita ini semua butuh uang, semua kita butuh materi. Tetapi jangan sampai menjual kehormatan Al-Quran, kehormatan Allah, kehormatan Nabi Muhammad SAW, kehormatannya malaikat. Kamu ganti dengan uang 1 juta, 10 juta, sampai 1 miliar. Ini kamu kehormatan Al-Quran yang tidak bisa dibandingkan, kamu hargai dengan murah. Sekali lagi, maka tingkatan orang awam rendah ini menganggap satu rezeki yang berupa materi ini itu tingkatan orang-orang yang tertipu. Sama sekali tidak ada hubungannya antara materi itu dengan ilmu, tidak ada. Tidak ada. Kemudian iblis membisikkan, kamu rugi dong kalau datang kamu nggak dapat uang. Kamu rugi dong jauh-jauh kamu nggak ada hasil. Maka timbullah pemikiran-pemikiran yang pemikiran ini semua iblis. Kemudian ketika dia mendapatkan harta, dia berbangga-bangga dengan hartanya, dia berbangga-bangga dengan amalnya, karena dia punya harta. Berarti, apakah surga ini milik orang kaya? Kamu bisa menghadap karena uang, tidak bisa menghadap karena nggak punya uang. Akhirnya kamu sudah dibelenggu Tuhanmu ini adalah uang. Bahaya atau tidak? Sampai mati pun hal semacam ini yang paling dibahayakan. Kenapa orang ini tidak putus dari majelis, tidak putus dari ilmu, tapi masuk neraka jahanam dan dikekalkan? Karena sebenarnya dia berharap itu bukan berharap kepada Allah, berharap kepada rezeki. Iblis atau tidak iblis maksudnya? Kamu tuh berharap rezeki atau berharap kepada Allah? Kalau kamu sudah punya pengakuan syahadat itu bahwa Allah Ta'ala telah menjamin kamu, kenapa kamu mencari jaminan dari selain Allah? Jadi nanti ada yang dihukum 500 tahun, ada 1 juta tahun, ada 3 juta tahun di akhirat. Sekarang saya ingatkan, kalau saya tidak mengingatkan kalian, kalian akan menyesal nanti di akhirat.
Gak ada orang gak resah itu gak mikir dunia. Ada pun dia akan resah, gak ada pun akan resah. Itu dunia. Kalau dia banyak uangnya mau kemana saya dibelanjakan. Kalau tidak ada kemana saya harus mencari. Itu terus bergulir tipuan-tipuannya ini. Maka disitulah harta kekayaanmu sebenarnya ala bidzikrillah. Harta kekayaan itu dan orang berpikir selalu mengingat Allah, sambil berbaring, sambil duduk, sambil jalan, sambil memandang, semua berpikir kepada Allah. Maka keluarnya dari perbuatanmu ini tidak ada kecuali Allah. La ilaha illallah illa mal illal azwat illal nas illal nafas. Ini yang mulutmu Allah, tapi hatimu mikir harta, mikir anak, mikir sekolah, mikir ini. Illanya ini, maka dikuatkan illa itu artinya pembatas Allah. Kalau Allah sudah habis, nggak ada apa-apanya. Diberi atau tidak diberi, mustahil Allah itu tidak menjaga. Itu saja. Kenapa kamu bangga dengan amal kamu? Kamu nggak menunjukkan saya. Kau sembunyikan, saya tahu. Kamu itu milik Allah dan Allah mengetahui. Ternyata Allah itu seakan-akan kamu menuduh Allah itu tidak tahu. Apa enggak orang munafik? Bahaya. Betul. Padahal kamu bersalah. Maka niat mendatangi ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, niat untuk mencari istri di dalam majelis. Yang ketiga, niat untuk dapat dunia. Diberi sama Allah. Tapi yang untuk istri cukup, yang untuk dunia cukup, tidak dibawa mati. Jadi orang itu yang suka itu yang bisa dirasakan hidup, yang bisa dirasakan dunia. Ini namanya syahadat tauhid. Bukan membenarkan secara rohaniah. Kalau secara rohaniah, apa artinya dunia ini? Yang ahli dunia akhirat cemburu, yang ahli akhirat ahli dunia akhirat cemburu, yang ahli akhirat dunia cemburu, tidak akan pernah bersama. Dan jangan kau pikirkan, dan jangan kau satukan ahli dunia untuk mencapai akhirat. Itu takdir azali. Bahaya kalau hati manusia itu takdir azalinya. Dia cinta dunia, sudah pasti neraka. Pasti neraka dalam hukuman, artinya berapa juta tahun nanti. Sesudah masa tahanannya, masa siksanya itu berhenti 5 juta tahun atau 5 juta tahun, baru diangkat masuk surga. Hatinya nggak pernah ada Allah, hatinya nggak pernah ada Rasul. Hati-hati. Dan iman mereka jangankan untuk yakin, untuk lillah saja sudah berat. Percaya dengan janji Allah sudah berat, apalagi dia yakin. Yakin itu tidak tergantung semua kepada apa yang disebut makhluk. Ketika muncul hatimu kamu mengharap dan mengagungkan seseorang, kamu itu sudah terlepas imanmu itu. Karena kamu punya harapan kepada makhluk itu.
Padahal perintah orang beriman itu mengharapkan semata-mata kepada Allah. Ini syahadat yang benar. Kamu mengharapkan pada dunia, dunia akan menghinakan kamu. Ketika kamu mengharapkan pada makhluk, makhluk meremehkan kamu. Ketika kamu mengharapkan semata kepada Allah, maka dunia tunduk kepadamu, makhluk pun akan menurut kepadamu. Itu kuncinya. Ingat-ingat. Maka tanyalah hati kita, apakah hati ini banyak condong kepada dunia atau akhirat? Kalau condong pada dunia, sudah, kamu jangan ngomong beriman. Cepat tobat. Walaupun kamu sembahyang lentur 1000 rakaat sampai seperti senar, puasamu sampai tinggal tulang sama kulit, harapanmu hanya dunia. Ketika duniamu dikurangi, kamu stres. Ketika kesenanganmu dikurangi, kamu stres. Ini tanda-tanda munafik. Ketika ditambahkan dunia, dia gembira, bahkan melupakan pada Tuhan. Gampang kalau mau melihat siapa orang munafik, ujilah dengan dunia itu. Kalau dia tenang, punya stabilizer, kemudian punya standar keseimbangan, apa sih artinya? Mereka berbangga-bangga memperbanyak anak, memperbanyak ternak, memperbanyak mobil, memperbanyak rumah, membuat gedung yang tinggi, berbangga-bangga. Ternyata dia berharap dengan hartanya ini dia tidak akan hina. Ini orang munafik. Mudah-mudahan kamu boleh simpan semuanya dalam hati kamu. Mereka menipu aku, padahal dia menipu dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak bisa sukses? Kenapa kamu tidak bisa berubah? Karena saking kuatnya kamu cinta sama dunia. Maka timbul sifat bakhil. Orang bakhil itu, orang pelit itu karena cintanya sama dunia. Kalau dia tidak cinta dunia, nggak bakal seperti itu. Jadi jangan kamu salah. Kenapa sahabat itu maka menjadi cahaya, menjadi pertolongan dia? Sama sekali sahabat, para sahabat itu nggak ada yang cinta dunia. Jangan salah. Semua wali kutub itu nggak ada yang cinta dunia, nggak. Berarti apakah orang tidak cinta dunia itu dia memiliki? Makin dirayu oleh dunia itu untuk menggelapkan pandangan pada Tuhannya. Tapi tahu wali-wali itu bahwa dunia ini yang nanti akan melupakan, maka disingkirkan seperti aral di jalan. Ini jalan menghalangi, nyikir, tidak dipandang lagi dunia. Kalau orang mengukur orang alim dengan uang, dia yang sebenarnya cinta dengan dunia itu. Sekali lagi, kalau ada uang tampil, kalau nggak ada uang nggak tampil. Dia itu sangat cintanya dengan uang itu. Naudzubillah min dzalik. Itu kok ngaji sama saya. Saya bisa begini saudara, karena saya betul-betul dalam hati saya membenci dengan dunia.
binatang itu tahu, kuda, anjing, binatang bangkai yang nanah darah amis, itu dunia. Ini kuncinya. Bukan nggak boleh orang mencari dunia, itu sarana. Tapi sahadatmu ini, hubunganmu ini perbaiki. Bahwa rezeki itu Allah. Ya dal musabbibil asbab fi dari kita wajadil Allah. Sampai saya keluarkan itu selawat jagat. Semua itu sebab musabab. Kamu bisa memberi saya, tidak memberi saya karena Allah. Walaupun kamu kaya raya bagaimana, kalau Allah tidak menggerakkan hatimu itu nggak bisa. Ini syahadat pegang. Maka dalam akhir zaman gigitlah gerahan sunnah-sunnah Nabi. Gigitlah dengan kuat, jangan terlepas dari gerahan. Karena ini sudah zaman fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Sangat sedikit sekali orang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Karena banyak bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan dengan harta, bertuhankan dengan tahta, kedudukan, bertuhankan dengan kekuasaan, bukan Allah. Sudah semakin merajalela, maka timbul wabah, bala, musibah, itu satu paket. Yang kamu sudah kirim musibah apa? Gempa iya, banjir bandang iya, kebakaran iya, penyakit iya, udah jadi satu terhimpun. Sekali lagi muncul kamu ketika mikir uang, bunuh. Jangan sampai ada di hatimu dan tidak. Ketika kamu menghadap Allah, gak pantas nyebut Allah tapi selain Allah. Itu makanya tauhid itu baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, betul-betul la syarikalah, tidak sekali-kali kami menyekutukan, membandingkan. Itu tauhid. Dengan orang kaya, minyak-minyak, ya bahasanya nggak mau disebut minyak-minyak. Itu sahabat saya. Begitu orang nggak punya, kamu nggak ngatakan itu sahabat. Ini orang berminyak-minyak. Nah, apa hubungannya orang nggak punya sama punya? Nah, kamu lihat sendiri kalau pejabat datang sama saya, masuk ke makamku, baca tali yasin, sudah pulang. Bupati kayak siapa? Kamu saya duduk 1 jam 2 jam. Tinggi mana kalau pangkatmu dengan mereka? Semakin kamu kaya, jangan harap kamu bisa makin dekat dengan saya. Kalau bisa kamu sukses kaya, nyingkir, minggat, saya cari yang gak punya lagi. Itu. Maka orang yang susah, enak ya orang yang susah, bisa korban sapi, bisa korban kambing, goblok. Belum tentu itu diterima. Datang mengadu orang fakir miskin pada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa beruntungnya orang itu bisa korban kambing, bisa korban sapi. Sedangkan saya ya Rabb, untuk makan aja nggak bisa. Tapi saya ingin berkorban. Maukah kamu lebih korban daripada orang kaya? Lebih korban daripada sapi limousine? Cukup kamu baca tasbih 100 kali. Sholat tasbih kamu baca 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la, 100 kali. La haula wa la. Kau melebihi daripada 100
sapi limousine yang kamu sedekahi, lebih daripada 100 gunung emas, lebih dari 100 haji mabrur. Dah paham? Kenapa orang fakir berputus asa? Udah dapat jaminan yang besar dari Allah dan dijamin Rasulnya. Kenapa kamu iri dengan orang yang bisa korban kambing, kamu nggak bisa? Tidak ada satu halangan berbuat baik kepada Allah dan nilainya setimpal dan lebih utama daripada orang-orang kaya. Wis paham? Belum tentu saja orang kaya nanti yang dikorbankan tadi uang benar, bisa uang maling sisanya. Paham sudah? Nah, orang yang cerdik, yang sudah bisa mengeluarkan sapinya, sudah bisa mengeluarkan kambingnya, ditambah tasbih lagi, double. Itu orang kaya yang tawadhu, orang kaya yang merendah. Lebih aku cintai daripada orang yang miskin tawadhu. Paham sudah? Ini kedudukan syahadat. Jadi jangan putus asa. Ada uang, gak ada uang, merdeka. Mereka terlepas dari budak-budak. Saya punya modal Allah, Pak. Orang kaya gak punya modal Allah. Orang kaya banyak model. Ini pertama, modal kamu adalah Allah. Ini orang kaya lebih kaya, raja dari segala raja. Harus paham. Paham ya? Ini kedudukan syahadat. Ayo sekali lagi, jangan kecil hati, jangan minder, jangan merendah diri. Selama Allah perintahkan rukuk dan sujud sama, yang membedakan ketakwaanmu kepada Allah, bukan kekayaannya. Terus melarat durhaka bisa. Ya, karuan yang kaya durhaka Fir'aun bisa karuan. Sok lencen Hollywood Paris ya. Lencen Bali tak sembahyang nggak masalah, seneng-seneng nanti masuk neraka nggak masalah. Iki wis melarat ngaku Islam, iman nggak punya, ilmu nggak ada, sembahyang males. La haula wala, siksanya dua, dunia tersiksa, akhirat tersiksa. Dan tidak ya. Jangan terhalang punya uang atau tidak terhalang. Punya uang, nggak punya uang, nggak ada urusan. Kalau Allah berpikir, kamu ngadap saya harus punya uang. Kalau yang melarat nggak bisa ngadap saya. Untung kamu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam tidak diterima tobatnya kalau nggak di Mekah. Tidak diterima tobatnya kalau nggak di Masjidil Aqsa. Berangkatnya haji berapa, umrohnya berapa, baru terima tobat. Umat Nabi digerdu asal kamu suci, di lapangan kamu asal suci pada Allah Ta'ala. Allah akan membuka pintu-pintunya, murah atau tidak. Kalau orang sudah punya Allah, orang merasa dimiliki Allah, apa yang diharapkan manusia? Itu baru orang bersahadat. Itu sahadatnya sahabat. Nah, sahadat kita di mulut. Mudah-mudahan tahu. Jangan sekali-kali terjebak hidup itu hanya dunia, menunggu duit, siang malam, makan yang enak. Bukan itu hidup.
itu binatang ternak. Nggak mungkin badan, duit banyak, kawin banyak, wajar itu isinya. Itu matinya bangkai. Itu bedanya akhirat sama dunia. Saya ngajarkan akhirat, bukan ngajarkan dunia. Dunia kamu sekolah sana, ambil sarjana ekonomi, sarjana arsitek, belajar bisnis, belajar kue, itu bayar, ya. Di sini saya ngajarin gimana kamu ibadah benar, gimana kamu cara doa benar, gimana kamu zikir benar, bagaimana kamu usaha benar. Semua pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Pasti kamu gak akan susah, gak akan kekurangan. Orang yang sempit rezekinya, yang sempit hartanya sempit, udah gak usah banyak bicara, banyak dosa sudah. Jangan ditambahi lagi, cepat bertobat. Kalau betul-betul tawakal kepada Allah, sadar kita ini, insya Allah dijamin sama Allah.